Dentuman dahsyat mengguncang pesawat Yemenia Airways yang penuh dengan jemaah haji yang bersemangat menuju Tanah Suci, mengubah fajar harapan menjadi senja keputusasaan dalam sekejap. Serangan yang diduga kuat berasal dari militer Israel telah menghancurkan bukan hanya badan pesawat, tetapi juga impian dan nyawa tak berdosa, meninggalkan pertanyaan pedih. Mengapa ibadah suci harus dibayar dengan teror dan kehancuran? Udara pagi di Sana'a terasa hangat, membawa serta aroma rempah-rempah yang samar dan janji akan hari yang cerah. Di Bandara Internasional Sana'a, suasana hiruk-pikuk namun dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ratusan, bahkan mungkin ribuan, jemaah haji berkumpul, wajah mereka berseri-seri dengan harapan dan ketakwaan. Mereka adalah orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, dari pelosok desa hingga sudut kota, semuanya bersatu dalam satu tujuan mulia. Menunaikan ibadah haji, rukun Islam kelima yang telah mereka impikan sepanjang hidup. Di antara kerumunan itu, ada pasangan tua, Fatimah dan Abdullah, yang telah menabung selama lebih dari setengah abad. Tangan Fatimah yang keriput menggenggam erat tangan Abdullah, mata mereka memancarkan keharuan yang mendalam. Mereka telah melewati masa-masa sulit, menyaksikan perang dan kelaparan, namun impian untuk mengunjungi Baitullah tak pernah padam. Kini, impian itu hanya tinggal beberapa jam lagi dari kenyataan. Tas usang mereka berisi pakaian ihram sederhana dan beberapa bekal, namun hati mereka penuh dengan kekayaan iman yang tak terhingga. Mereka membayangkan Ka'bah, keramaian tawaf, dan ketenangan di Raudah. Setiap langkah menuju gerbang keberangkatan terasa seperti melayang di atas awan, membawa mereka semakin dekat pada panggilan suci. Abdullah sesekali mengusap air mata haru yang menetes di pipi Fatimah, berbisik, "Kita berhasil, sayang, kita berhasil." Tak jauh dari mereka seorang pemuda bernama Tariq, berusia sekitar 25 tahun, duduk sendirian di kursi tunggu, membaca Al-Quran kecil yang selalu dibawanya. Tariq adalah seorang yatim piatu yang bekerja keras di sebuah toko kelontong kecil. Setiap rial yang ia hasilkan, ia sisihkan dengan disiplin ketat, menolak godaan duniawi demi satu tujuan, haji. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya telah mengarah pada momen ini. Ia membayangkan ibunya, yang meninggal ketika ia masih kecil, tersenyum bangga dari surga. Hatinya berdebar kencang, bukan karena kecemasan, melainkan karena kegembiraan yang meluap-luap. Ia telah mempersiapkan diri secara spiritual dan fisik, mempelajari manasik haji hingga detail terkecil. Ia berharap dengan menunaikan haji, ia bisa menemukan kedamaian batin dan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Ia memejamkan mata sejenak, menghirup dalam-dalam udara bandara yang dipenuhi harapan, dan merasakan getaran pesawat yang siap lepas landas. Di sisi lain ruang tunggu, sebuah keluarga muda terdiri dari Ahmad, istrinya Laila, dan putri kecil mereka yang berusia 5 tahun, Hana, sedang berfoto ria. Hana mengenakan jilbab kecil berwarna merah muda. Matanya berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Ahmad dan Laila telah berjuang keras untuk bisa membawa Hana bersama mereka, percaya bahwa pengalaman spiritual ini akan menjadi fondasi kuat bagi masa depan putri mereka. Mereka telah menjual perhiasan keluarga dan mengambil pinjaman kecil, semua demi perjalanan ini. Laila memeluk Hana erat, mencium keningnya, dan berbisik, "Kita akan melihat rumah Allah, nak, tempat paling indah di dunia." Senyum Hana yang polos adalah cerminan dari kebahagiaan murni yang memenuhi hati mereka. Mereka berbicara tentang makanan, apa yang akan mereka coba di Makkah, tentang bagaimana Hana akan bermain dengan anak-anak lain di sana, dan tentang doa-doa yang akan mereka panjatkan bersama. Suara tawa Hana yang riang bergema menambah kehangatan suasana pagi itu. Pesawat Yemenia Airways, sebuah Boeing 747 yang gagah, berdiri megah di landasan, siap membawa para jemaah ini menuju takdir spiritual mereka. Awak kabin tersenyum, ramah saat para penumpang mulai berbaris, menunjukkan tiket dan paspor mereka. Pengumuman keberangkatan terdengar jelas melalui pengeras suara, menambah kegembiraan yang sudah memuncak. Setiap orang merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka adalah duta-duta iman,
membawa serta doa-doa dari keluarga dan komunitas mereka, siap untuk kembali dengan hati yang bersih dan jiwa yang baru. Tidak ada sedikit pun bayangan akan bencana yang akan segera menimpa mereka, mengoyak impian dan harapan menjadi serpihan-serpihan kepedihan. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan terbang menuju tanah suci, menuju ampunan dan rahmat. Para jemaah mulai memasuki pesawat satu persatu dengan tertib. Ada yang melambaikan tangan kepada kerabat yang mengantar, ada yang mengucap syukur dalam hati, ada pula yang hanya terdiam, meresapi setiap detik dari momen sakral ini. Kursi-kursi di dalam pesawat mulai terisi, dan suara-suara obrolan riang memenuhi kabin. Senyum dan sapaan ramah bertukar antara penumpang, menciptakan atmosfer kebersamaan yang hangat. Fatimah dan Abdullah menemukan tempat duduk mereka di dekat jendela. Fatimah menatap langit biru yang membentang luas, seolah-olah sudah bisa melihat Makkah di kejauhan. Tarik duduk di barisan belakang, melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, namun kini dengan hati yang lebih berdebar. Ahmad dan Laila berusaha menenangkan Hana yang mulai gelisah. Namun kegelisahan itu lebih karena kegembiraan yang tak tertahankan. Pintu pesawat tertutup. Mesin-mesin mulai menderu pelan. Getarannya terasa hingga ke seluruh tubuh. Para pramugari memberikan instruksi keselamatan dengan senyum profesional, meskipun sebagian besar penumpang terlalu larut dalam kebahagiaan mereka untuk memperhatikan detailnya. Pesawat mulai bergerak perlahan di landasan pacu, menuju titik lepas landas. Jendela-jendela pesawat menawarkan pemandangan bandara yang perlahan mengecil, dan kota Sanaa yang mulai terlihat seperti miniatur. Matahari pagi bersinar terang, memantulkan cahayanya di sayap pesawat yang berkilauan. Semua orang menanti momen ketika pesawat akan melesat ke udara, membawa mereka menjauh dari bumi dan mendekat ke surga. Tidak ada yang tahu bahwa dalam hitungan detik, fajar harapan ini akan berubah menjadi senja keputusasaan yang mengerikan. Sebuah tragedi yang akan terukir dalam sejarah dan hati mereka selamanya. Deru mesin pesawat Yemenia Airways semakin keras, mencapai puncaknya saat pesawat melaju di landasan pacu, bersiap untuk lepas landas. Para penumpang merasakan dorongan kuat ke belakang saat kecepatan meningkat. Jantung mereka berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi akan perjalanan yang telah lama mereka impikan. Beberapa orang mulai melafalkan doa-doa perjalanan, yang lain menutup mata, menikmati sensasi percepatan. Hana, putri kecil Ahmad dan Laila, tertawa gembira, menunjuk keluar jendela saat bangunan-bangunan bandara mulai melesat cepat di belakang. Fatimah dan Abdullah berpegangan tangan lebih erat, senyum tipis terukir di bibir mereka, membayangkan saat-saat pertama mereka melihat Ka'bah. Tarik, dengan mata tertutup, memvisualisasikan dirinya di depan multazam, memanjatkan doa-doa yang telah ia siapkan bertahun-tahun. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah dentuman memekakkan telinga mengoyak. Ketenangan. Suaranya begitu keras, begitu mendadak, seolah-olah langit itu sendiri telah runtuh. Dentuman itu bukan seperti suara mesin pesawat yang biasa, melainkan ledakan yang mengerikan, diikuti oleh getaran dahsyat yang mengguncang seluruh badan pesawat. Para penumpang terlempar dari tempat duduk mereka, meskipun sabuk pengaman menahan sebagian besar tubuh mereka. Jeritan-jeritan kaget dan ketakutan langsung memenuhi kabin, mengalahkan deru mesin yang masih meraung. Lampu-lampu di dalam pesawat berkedip-kedip, lalu padam sesaat, menambah kepanikan. Fatimah dan Abdullah terhuyung, kepala Fatimah terbentur sandaran kursi di depannya. Abdullah segera memeluknya erat, melindungi istrinya dari guncangan yang terus-menerus. Apa itu Abdullah? Apa yang terjadi? Suara Fatimah bergetar, matanya membelalak ketakutan. Abdullah tidak bisa menjawab, hanya bisa memeluknya lebih erat, merasakan getaran ketakutan yang sama menjalari tubuhnya. Di barisan belakang, Tarik merasakan sensasi terbakar di pipinya, mungkin akibat percikan api atau puing yang beterbangan. Ia membuka mata, pandangannya kabur oleh kepulan asap tipis yang tiba-tiba muncul dari bagian belakang pesawat. Bau hangus yang menyengat langsung menusuk hidungnya, membuat napasnya sesak. Ahmad dan Laila panik. Hana, yang tadinya tertawa riang, kini menangis histeris memeluk erat ibunya.
Ahmad berusaha melindungi keduanya, tubuhnya membungkuk di atas mereka. "Ada apa, sayang? Apa yang terjadi?" Laila berteriak, suaranya tercekat. Ahmad hanya bisa menggelengkan kepala, matanya mencari-cari jawaban di antara kepanikan yang melanda. Dari jendela, ia melihat kilatan api di sayap pesawat dan asap hitam tebal mulai membubung. Pemandangan itu, yang seharusnya menjadi langit biru yang cerah, kini dipenuhi dengan warna-warna kehancuran. Dentuman kedua menyusul, lebih keras dan lebih dekat dari yang pertama. Kali ini, guncangan itu terasa lebih dahsyat, seolah-olah pesawat itu sendiri telah terbelah. Sebuah lubang besar muncul di salah satu sisi kabin, dan angin kencang langsung menyapu masuk, membawa serta puing-puing dan teriakan yang semakin memekakkan telinga. Oksigen masker darurat berjatuhan dari langit-langit, namun tak ada yang sempat meraihnya. Kepanikan berubah menjadi histeria massal. Orang-orang berteriak, menangis, dan berdoa. Suara-suara itu bercampur aduk menjadi simfoni horor. Beberapa penumpang mencoba berdiri, namun guncangan membuat mereka terjatuh kembali. Para pramugari yang beberapa detik sebelumnya tersenyum ramah, kini terlihat pucat pasi, berusaha mempertahankan ketenangan mereka, namun mata mereka memancarkan ketakutan yang sama. Salah satu pramugari mencoba berbicara melalui interkom, namun suaranya tenggelam oleh kekacauan. "Tetap di tempat duduk, tetap di tempat duduk," teriaknya, namun suaranya hampir tidak terdengar. Asap tebal mulai memenuhi kabin, membuat jarak pandang semakin terbatas. Bau hangus dan bau aneh lainnya, mungkin dari bahan bakar pesawat, semakin kuat, membuat banyak orang terbatuk-batuk dan sulit bernapas. Pesawat yang tadinya melaju kencang, kini mulai oleng, seolah-olah kehilangan kendali. Sensasi jatuh mulai terasa, membuat perut mual dan jantung berdebar semakin kencang. Orang-orang saling berpegangan, mencari kenyamanan dalam sentuhan manusia di tengah kekacauan yang tak terbayangkan. Fatimah mencengkeram lengan Abdullah, matanya terpejam rapat, bibirnya terus-menerus melafalkan takbir. Abdullah merasakan air mata membasahi pipinya, bukan karena takut mati, melainkan karena impian yang telah mereka bangun bersama kini hancur di depan mata. Tarik merasakan kursi di depannya terdorong ke belakang, dan ia harus menahan diri agar tidak terlempar. Ia melihat keluar jendela, dan yang ia lihat hanyalah api yang menjilat-jilat dan asap hitam pekat yang menutupi pandangan. Di tengah semua itu, suara pilot terdengar melalui interkom, namun suaranya terdistorsi dan putus-putus. Kami diserang, bersiap untuk pendaratan darurat." Kalimat itu, meskipun tidak jelas, cukup untuk mengkonfirmasi ketakutan terburuk mereka. Ini bukan kecelakaan biasa, ini adalah serangan. Kesadaran itu menghantam mereka seperti gelombang dingin, mengubah kepanikan menjadi ketakutan yang lebih dalam, ketakutan akan niat jahat yang tak terduga. Mereka adalah jemaah haji, orang-orang yang hanya ingin menunaikan ibadah, namun kini mereka menjadi korban dari konflik yang tak mereka pahami. Pesawat terus oleng, dan suara gesekan logam yang mengerikan terdengar, seolah-olah pesawat itu sedang terkoyak dari dalam. Bau bahan bakar semakin kuat, dan beberapa percikan api terlihat di beberapa bagian kabin. Teriakan-teriakan berubah menjadi ratapan, dan doa-doa yang tadinya khusyuk kini menjadi seruan putus asa. Fatimah dan Abdullah berpelukan erat, pasrah pada takdir. Ahmad memeluk Laila dan Hana, mencium kening putri kecilnya, berharap bisa melindunginya dari semua kengerian ini. Tarik, dengan mata terbuka, menatap ke depan, wajahnya tegang, namun di balik ketegangan itu, ada secercah ketabahan. Ia telah menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya, namun ini adalah ujian terbesar. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap bertahan. Demi ibunya, demi impiannya. Detik-detik berikutnya terasa seperti keabadian. Pesawat itu terus menurun dengan cepat, dan suara angin yang menderu melalui lubang di badan pesawat semakin mengerikan. Mereka bisa merasakan tekanan udara yang berubah drastis, membuat telinga berdengung dan kepala pusing. Beberapa orang mulai muntah, yang lain pingsan. Kekacauan di dalam kabin mencapai puncaknya
sebuah simfoni horor yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka semua, ratusan jiwa yang tak bersalah, terjebak dalam mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi kenyataan, sebuah tragedi yang akan mengubah hidup mereka selamanya jika mereka selamat. Pesawat Yemenia Airways yang telah terluka parah itu kini terlihat jelas dari menara pengawas bandara, sebuah gumpalan asap hitam tebal membubung dari salah satu sayapnya. Di bawahnya, kilatan api sesekali terlihat menjilat-jilat struktur logam yang mulai bengkok. Pemandangan itu sungguh mengerikan, sebuah kontras yang tajam dengan langit biru cerah yang seharusnya menjadi latar belakang penerbangan yang damai. Di darat, para petugas bandara, yang tadinya sibuk dengan rutinitas pagi, kini berlarian panik, mata mereka terpaku pada pesawat yang oleng di udara. Sirene darurat mulai meraung, memecah kesunyian pagi, dan menyebarkan alarm ke seluruh area bandara. Di dalam kabin, suasana semakin mencekam. Asap tebal telah memenuhi hampir seluruh ruangan, membuat napas terasa berat dan mata pedih. Bau hangus yang menyengat dan bau bahan bakar yang kuat membuat banyak penumpang batuk-batuk tak terkendali. Jarak pandang sangat terbatas, hanya beberapa inci di depan wajah. Orang-orang meraba-raba dalam kegelapan, mencari pegangan, mencari orang yang mereka cintai. Suara-suara tangisan dan doa-doa bercampur aduk dengan suara gesekan logam yang mengerikan dan deru angin yang masuk melalui lubang di badan pesawat. Fatimah terbatuk-batuk, air mata mengalir di pipinya bukan hanya karena asap, tetapi juga karena ketakutan yang tak terhingga. Abdullah memeluknya erat, kepalanya menempel di bahu Fatimah, mencoba melindunginya dari asap. "Kita harus keluar, Abdullah. Kita harus keluar." Fatimah berteriak, suaranya parau. Abdullah hanya bisa mengangguk, namun ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Pesawat itu masih oleng dan sensasi jatuh semakin kuat. Mereka bisa merasakan gravitasi menarik mereka ke bawah, seolah-olah mereka adalah batu yang dilemparkan dari ketinggian. Tarik merasakan panas yang menyengat di punggungnya. Ia menoleh dan melihat api kecil mulai menjalar di bagian belakang kabin, dekat dengan tempat ia duduk. Panik melandanya. Ia harus bergerak. Ia mencoba melepaskan sabuk pengamannya. Tangannya gemetar. Di sekelilingnya, orang-orang berteriak, saling mendorong, mencoba mencari jalan keluar yang tidak ada. Beberapa penumpang berusaha membuka pintu darurat, namun pintu itu macet atau mungkin terkunci. Keputusasaan mulai menyelimuti mereka. Ahmad dan Laila terus memeluk Hana, yang kini tidak lagi menangis, melainkan terdiam, matanya terpejam rapat, wajahnya pucat pasi. Laila terus-menerus membisikkan doa-doa ke telinga putrinya, berharap bisa memberinya kekuatan. Ahmad menatap ke depan, mencari-cari pramugari atau pilot, mencari petunjuk, mencari harapan. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan dan kekacauan. Ia bisa merasakan panas api semakin mendekat, dan ia tahu mereka tidak punya banyak waktu. Tiba-tiba, pesawat itu menghantam sesuatu dengan keras. Bukan tanah, melainkan sebuah bangunan di kompleks bandara. Suara tabrakan itu begitu dahsyat, seolah-olah gunung telah runtuh. Seluruh badan pesawat bergetar hebat dan puing-puing beterbangan di dalam kabin. Beberapa penumpang terlempar dari tempat duduk mereka. Sabuk pengaman mereka putus. Jeritan-jeritan kesakitan dan ketakutan mencapai puncaknya. Kemudian pesawat itu meluncur tak terkendali, menyeret puing-puing bangunan dan mengeluarkan percikan api yang membara. Pesawat akhirnya berhenti dengan guncangan terakhir yang mengerikan, terdampar di tengah landasan. Sebagian badan pesawat hancur, mengeluarkan api dan asap tebal. Bagian depan pesawat terbelah dan sayapnya patah. Pemandangan itu adalah gambaran neraka di bumi. Di luar, petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat sudah bergegas mendekat. Sirene mereka meraung-raung, namun api yang berkobar begitu besar dan asap begitu tebal, sehingga sulit bagi mereka untuk mendekat. Di dalam kabin, kegelapan dan asap semakin pekat. Beberapa penumpang yang selamat dari benturan pertama mulai merangkak keluar dari reruntuhan, mencari jalan keluar. Fatimah dan Abdullah, meskipun terluka, berhasil melepaskan diri dari sabuk pengaman. Abdullah membantu Fatimah berdiri dan mereka
Berdua mulai merangkak di antara kursi-kursi yang hancur, mencari celah untuk keluar. Udara di dalam pesawat terasa panas membakar, dan setiap napas terasa seperti menghirup bara api. Tariq, dengan luka di lengannya, berhasil menemukan celah di dekat jendela yang pecah. Ia melihat keluar, dan yang ia lihat hanyalah api yang berkobar-kobar dan asap yang membubung tinggi ke langit. Ia ragu sejenak, namun naluri bertahan hidupnya lebih kuat. Ia merangkak keluar dari celah itu, merasakan serpihan kaca menggores kulitnya. Ia jatuh ke tanah, terbatuk-batuk, dan kemudian berusaha berdiri. Di sekelilingnya, ia melihat puing-puing pesawat yang berserakan, dan beberapa orang yang juga berhasil keluar, tergeletak di tanah, terluka parah. Ahmad dan Laila berhasil menarik Hana keluar dari reruntuhan kursi mereka. Hana masih terdiam, matanya terpejam, namun ia bernapas. Itu adalah satu-satunya hal yang penting bagi mereka. Mereka berdua, dengan sisa tenaga, mulai merangkak menuju lubang besar di badan pesawat yang kini terbuka lebar. Asap tebal membuat mereka sulit melihat, namun mereka terus bergerak, didorong oleh insting untuk menyelamatkan putri mereka. Di luar, mereka mendengar suara-suara orang berteriak dan suara sirin yang semakin mendekat. Harapan kecil mulai menyala di tengah kegelapan yang pekat. Mereka tahu bahwa mereka harus keluar, apapun yang terjadi, demi Hana, demi kehidupan. Pemandangan di luar pesawat tidak kalah mengerikan. Beberapa bagian pesawat terbakar hebat, api menjilat-jilat ke angkasa, dan asap hitam pekat menutupi seluruh area. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air dan busa, namun api terlalu besar. Tim medis bergegas menuju lokasi, membawa tandu dan peralatan darurat. Suara-suara tangisan dan teriakan minta tolong terdengar dari dalam reruntuhan pesawat, menambah kepedihan suasana. Langit sana yang tadinya cerah, kini diselimuti awan asap hitam, menjadi saksi bisu atas tragedi yang baru saja terjadi. Suara sirene ambulans dan mobil pemadam kebakaran meraung-raung, memecah keheningan yang sesaat setelah dentuman terakhir. Di tengah landasan pacu Bandara Internasional Sanaa, bangkai pesawat Yemenia Airways terbakar hebat. Api menjilat-jilat ke angkasa, dan asap hitam pekat membubung tinggi, membentuk kolom kelabu yang mengerikan di langit yang tadinya biru. Puing-puing pesawat berserakan di mana-mana, bercampur dengan serpihan bangunan yang hancur akibat tabrakan. Pemandangan itu adalah gambaran nyata dari neraka di bumi, sebuah kekacauan yang tak terbayangkan. Dari dalam bangkai pesawat yang terbakar, jeritan-jeritan kesakitan dan keputusasaan terdengar. Suara-suara itu adalah campuran dari tangisan, ratapan, dan panggilan minta tolong yang memilukan. Orang-orang yang berhasil selamat dari benturan awal kini berjuang untuk keluar dari jebakan maut. Mereka merangkak di antara kursi-kursi yang hangus, melompati puing-puing, dan mencari celah di badan pesawat yang terkoyak. Setiap gerakan adalah perjuangan, setiap napas adalah siksaan karena asap tebal yang menyesakkan. Fatimah dan Abdullah, dengan luka-luka di tubuh mereka, merangkak keluar dari lubang besar di sisi pesawat. Mereka terhuyung-huyung, batuk-batuk, dan kemudian jatuh ke tanah, terengah-engah. Abdullah berusaha membantu Fatimah berdiri, namun kakinya terasa lemas, mata. Mereka mencari-cari, mencoba memahami apa yang terjadi. Di sekeliling mereka, orang-orang berlarian panik, sebagian dengan pakaian robek dan berlumuran darah, sebagian lagi hanya terdiam, syok, menatap kosong ke arah api yang berkobar. "Hana! Hana!" Laila berteriak, suaranya parau, saat ia dan Ahmad berhasil keluar dari bangkai pesawat, menggendong putri kecil mereka yang masih tak sadarkan diri. Ahmad segera memeriksa napas Hana, dan ia merasakan hembusan napas tipis. "Dia bernapas, sayang, dia bernapas." Ahmad berteriak, air mata kelegaan membasahi pipinya. Tariq, yang sudah berada di luar, menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan mata terbelalak. Ia melihat seorang wanita tua merangkak keluar dari puing-puing, pakaiannya terbakar, dan seorang pria muda mencoba memadamkan api di tubuhnya dengan tangan kosong. Ia melihat seorang anak kecil menangis histeris, mencari ibunya di antara kerumunan. Ia melihat seorang pria yang tergeletak di tanah, tidak bergerak,
Matanya terbuka, menatap kosong ke langit. Tariq merasakan mual di perutnya, namun ia tahu ia tidak bisa hanya diam. Ia harus membantu. Ia melihat seorang petugas pemadam kebakaran berteriak. Ada yang butuh bantuan, ada yang bisa bergerak. Tariq segera berlari ke arahnya, menunjukkan ke arah bangkai pesawat. "Masih ada orang di dalam, banyak," teriak Tariq, suaranya serak. Petugas itu mengangguk, dan bersama-sama mereka mencoba mendekati pesawat. Meskipun panas api terasa membakar kulit. Di tengah kekacauan itu, ada beberapa orang yang menunjukkan keberanian luar biasa. Seorang pria paruh baya yang tampaknya tidak terluka parah dengan sigap membantu seorang wanita yang kakinya terjepit di antara puing-puing. Ia berbicara dengan tenang, mencoba menenangkan wanita itu, dan kemudian dengan susah payah mengangkat puing yang menjepit kakinya. Seorang wanita lain, seorang dokter yang kebetulan menjadi penumpang, segera mulai memberikan pertolongan pertama kepada mereka yang terluka, menggunakan apapun yang ia temukan sebagai perban atau penopang. Namun, di sisi lain, ada pula kepanikan yang tak terkendali. Beberapa orang berlarian tanpa tujuan, menabrak orang lain, menambah kekacauan. Ada yang berteriak-teriak minta tolong, meskipun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ada yang hanya duduk di tanah, menangis terseduh-seduh, tidak mampu bergerak. Suasana itu adalah perpaduan antara horor, keputusasaan, dan secercah harapan yang samar-samar. Tim penyelamat mulai bekerja dengan cepat dan efisien, meskipun menghadapi tantangan besar. Mereka menggunakan alat-alat berat untuk mengangkat puing-puing, dan tim medis membawa tandu untuk mengangkut korban. Suara-suara siren semakin banyak, dan helikopter mulai berputar-putar di atas, menambah kebisingan. Langit sana yang tadinya cerah kini diselimuti awan asap hitam dan bau hangus memenuhi udara. Fatimah dan Abdullah duduk di tanah berpegangan tangan. Mereka melihat puing-puing pesawat yang terbakar dan hati mereka hancur. Impian mereka untuk menunaikan haji yang telah mereka jaga selama puluhan tahun kini hancur berkeping-keping di depan mata mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka akan selamat atau apakah mereka akan pernah bisa menunaikan ibadah itu. Air mata mengalir di pipi mereka, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena rasa sakit yang jauh lebih dalam, rasa sakit karena kehilangan. Impian Ahmad dan Laila membawa Hana ke tempat yang lebih aman, jauh dari api. Mereka terus-menerus membelai rambut Hana, berharap ia akan segera sadar. Laila terus-menerus berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan. Ahmad menatap ke arah bangkai pesawat, matanya dipenuhi kemarahan. Mengapa ini terjadi? Mengapa orang-orang tak bersalah harus menjadi korban dari konflik yang tak mereka pahami? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya tanpa jawaban. Tariq, setelah membantu beberapa orang, kini duduk bersandar di sebuah dinding, terengah-engah. Luka di lengannya terasa perih, namun rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Ia melihat ke arah bangkai pesawat, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mimpi-mimpi yang ia bangun, harapan-harapan yang ia miliki, kini telah tercemar oleh tragedi ini. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada secercah tekad. Ia harus bertahan. Ia harus menceritakan kisah ini. Ia harus memastikan bahwa apa yang terjadi di sini tidak akan pernah dilupakan. Kabar mengenai insiden tragis di Bandara Internasional Sanaa menyebar dengan kecepatan kilat, melampaui batas-batas Yaman dan mencapai telinga dunia. Awalnya, informasi yang beredar simpang siur menyebabkan kebingungan dan spekulasi liar. Namun, dalam hitungan jam, laporan-laporan awal mulai mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Pesawat Yemenia Airways yang mengangkut jemaah haji telah diserang. Dan yang lebih mengejutkan, serangan itu dikaitkan dengan militer Israel. Di tengah kekacauan di bandara, beberapa saksi mata yang berhasil selamat dan cukup tenang untuk berbicara, memberikan kesaksian yang menguatkan dugaan tersebut. Mereka berbicara tentang kilatan cahaya yang melesat dari langit sebelum dentuman pertama dan suara desingan yang tidak biasa sebelum ledakan. Laporan-laporan awal dari pemerintah Yaman yang disiarkan melalui saluran berita lokal
menyatakan bahwa serangan itu tampaknya ditujukan pada instalasi militer di sekitar bandara, namun berujung pada penghancuran pesawat sipil yang penuh dengan penumpang tak bersalah. Pernyataan resmi ini, meskipun belum sepenuhnya dikonfirmasi oleh pihak independen, segera memicu gelombang kemarahan dan kecaman. Di ruang berita di seluruh dunia, gambar-gambar bangkai pesawat yang terbakar dan asap hitam yang membubung tinggi menjadi berita utama. Para analis politik dan pakar militer diundang untuk memberikan komentar, mencoba mengurai benang kusut dari insiden yang mengerikan ini. Beberapa berpendapat bahwa ini adalah kesalahan yang tragis dalam operasi militer yang lebih besar, sementara yang lain menuduh Israel melakukan kejahatan perang yang disengaja terhadap warga sipil. Perdebatan sengit pun pecah di forum-forum internasional dan media sosial, memperdalam polarisasi yang sudah ada. Pemerintah Israel melalui juru bicaranya dengan cepat mengeluarkan pernyataan yang membantah keras keterlibatan mereka dalam serangan tersebut. Mereka menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan propaganda musuh. Namun, bantahan itu tidak banyak mengurangi kemarahan publik, terutama di negara-negara Muslim. Sejarah konflik yang panjang di wilayah tersebut ditambah dengan insiden-insiden sebelumnya yang melibatkan Israel, membuat banyak orang sulit mempercayai bantahan tersebut. Mereka melihat ini sebagai pola yang berulang, di mana warga sipil selalu menjadi korban dalam pusaran konflik yang tak berkesudahan. Bagi para penyintas di Bandara Sana'a, perdebatan politik dan bantahan resmi itu terasa jauh dan tidak relevan. Yang mereka rasakan hanyalah kepedihan, kemarahan, dan kebingungan. Fatimah dan Abdullah, yang kini berada di rumah sakit darurat, mendengar berita itu melalui radio kecil yang dibawa oleh seorang perawat. Wajah mereka mengeras. Mereka bilang itu kesalahan? Fatimah berbisik, suaranya penuh kepahitan. Kesalahan apa yang bisa menghancurkan begitu banyak nyawa dan impian? Abdullah hanya bisa menggelengkan kepala. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Tarik, yang luka-lukanya telah dibalut, duduk di antara para penyintas lainnya di sebuah tenda darurat. Ia mendengar percakapan tentang Israel, tentang militer, tentang target yang salah. Ia merasa marah, namun kemarahan itu bercampur dengan rasa tak berdaya yang mendalam. Ia hanya seorang pemuda biasa, seorang yatim piatu yang ingin menunaikan ibadah haji. Mengapa ia harus menjadi korban dari konflik yang begitu besar, yang begitu jauh dari kehidupannya? Ia melihat sekelilingnya pada wajah-wajah yang lelah dan putus asa, dan ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam penderitaan ini. Ahmad dan Laila, yang masih berada di samping Hana yang tak sadarkan diri, mendengar berita itu dari televisi di ruang tunggu rumah sakit. Laila menangis terseduh-seduh, memeluk erat putri mereka. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Ia meratap. Bagaimana bisa mereka menyerang orang-orang yang tidak bersalah? Ahmad memejamkan mata, mencoba menahan air matanya. Ia tahu bahwa konflik di wilayah itu sudah berlangsung lama, namun ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi bagian dari tragedi sebesar ini. Ia hanya ingin melindungi keluarganya, membawa mereka ke tempat yang aman, namun kini keselamatan terasa seperti kemewahan yang tak terjangkau. Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional segera menyerukan penyelidikan independen atas insiden tersebut. Mereka menuntut kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Namun dalam iklim politik yang tegang, banyak yang skeptis bahwa keadilan akan benar-benar ditegakkan. Sejarah telah menunjukkan bahwa dalam konflik-konflik semacam ini, kebenaran seringkali menjadi korban pertama, dan akuntabilitas seringkali sulit dicapai. Di Bandara Sana'a, di tengah puing-puing yang berasap dan bau hangus, tim investigasi mulai bekerja mengumpulkan bukti dan menganalisis sisa-sisa pesawat. Setiap bagian yang ditemukan, setiap serpihan, adalah petunjuk yang dapat membantu mengungkap kebenaran di balik serangan ini. Namun bagi para korban dan keluarga mereka, kebenaran itu mungkin tidak akan pernah cukup untuk menyembuhkan luka yang menganga. Bayangan di balik serangan ini, bayangan konflik yang tak berkesudahan dan niat jahat yang tak terduga, akan terus menghantui mereka selamanya. Bagi para jemaah haji yang menjadi korban serangan di Bandara Internasional Sana'a, tragedi itu lebih
dari sekadar kehancuran fisik. Itu adalah kehancuran mimpi, harapan, dan pengorbanan seumur hidup. Mereka telah mengumpulkan setiap rial, setiap sen, dari keringat dan air mata demi memenuhi kewajiban agama yang telah mereka impikan sejak kecil. Kini, impian itu hancur berkeping-keping, terenggut secara brutal di ambang pintu tanah suci. Rasa sakit fisik akibat luka-luka mereka terasa tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di hati yang menganga. Fatimah dan Abdullah, yang kini terbaring di ranjang rumah sakit darurat, menatap kosong ke langit-langit. Tubuh mereka sakit, namun jiwa mereka jauh lebih sakit. Mereka telah menabung selama lebih dari 50 tahun, menyisihkan setiap kelebihan yang mereka miliki, menolak godaan untuk membeli barang-barang mewah atau menikmati hidup yang lebih nyaman. Semua demi haji. Mereka telah membayangkan diri. Mereka berjalan di sekitar Ka'bah, berdoa di Masjid Nabawi, dan merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan di tanah suci. Kini, semua itu hanyalah kenangan yang tak akan pernah terwujud. Fatimah menggenggam tangan Abdullah, air mata mengalir deras di pipinya. "Kita tidak akan pernah sampai ke sana, Abdullah," bisiknya, suaranya pecah. Abdullah hanya bisa mengusap air mata Fatimah. Bibirnya bergetar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Impian mereka, yang telah menjadi jangkar dalam hidup mereka, kini telah tercerabut. Tarik, pemuda yatim piatu yang bekerja keras, merasakan kehancuran yang sama. Ia telah mengorbankan masa mudanya, menolak ajakan teman-temannya untuk bersenang-senang, semua demi haji. Ia telah membayangkan dirinya kembali ke desanya sebagai seorang haji, membawa serta berkah dan kedamaian. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada arwah ibunya bahwa ia adalah seorang yang kuat dan beriman. Kini, impian itu telah direnggut. Ia melihat luka-luka di lengannya dan ia tahu bahwa luka-luka itu akan sembuh. Namun luka di hatinya, luka karena impian yang hancur, mungkin tidak akan pernah sembuh. Ia merasa kosong, hampa, seolah-olah seluruh tujuan hidupnya telah hilang. Ia telah berjuang begitu keras, namun pada akhirnya, ia tidak bisa mencapai tujuannya. Ahmad dan Laila duduk di samping Hana, yang masih tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Mereka telah menjual perhiasan keluarga, mengambil pinjaman, semua demi perjalanan ini. Mereka ingin Hana merasakan pengalaman spiritual sejak dini, ingin memberinya fondasi iman yang kuat. Kini, Hana terbaring tak berdaya, korban dari konflik yang tak ia pahami. Laila membelai rambut Hana, air matanya terus mengalir. "Mengapa, ya Allah, mengapa?" Ia meratap. Ahmad memeluk istrinya, mencoba menenangkan, namun ia sendiri merasakan kepedihan yang sama. Impian mereka untuk membangun keluarga yang kuat secara spiritual, impian untuk melihat Hana tumbuh dalam cahaya iman, kini terancam. Bagi banyak jemaah, haji bukan hanya perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan spiritual yang mendalam. Ini adalah puncak dari ketaatan mereka, sebuah kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu dan memulai hidup baru dengan hati yang bersih. Mereka telah mempersiapkan diri secara mental dan spiritual, membaca buku-buku agama, mendengarkan ceramah, dan berdoa tanpa henti. Mereka telah membayangkan momen ketika mereka akan berdiri di Arafah, memohon ampunan dari Tuhan, atau ketika mereka akan mencium Hajar Aswad, merasakan kedekatan yang tak terlukiskan dengan Sang Pencipta. Kini, semua bayangan itu telah berubah menjadi abu. Yang tersisa hanyalah trauma, kepedihan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana mereka akan kembali ke komunitas mereka? Bagaimana mereka akan menjelaskan bahwa impian mereka telah hancur? Bagaimana mereka akan menghadapi tatapan iba dari orang-orang yang telah mendoakan keselamatan mereka? Beban emosional ini jauh lebih berat daripada luka fisik apapun. Banyak dari mereka yang telah menabung seumur hidup kini tidak memiliki apa-apa lagi. Uang mereka telah habis untuk perjalanan ini, dan kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak hanya kehilangan impian, tetapi juga seluruh harta benda mereka. Beberapa dari mereka adalah petani miskin yang telah menjual tanah mereka demi haji. Beberapa adalah pedagang kecil yang telah mengorbankan bisnis mereka. Kini,
Mereka tidak hanya kehilangan impian, tetapi juga mata pencarian mereka. Rasa ketidakadilan yang mendalam menyelimuti hati mereka. Mereka adalah orang-orang tak bersalah yang hanya ingin menunaikan ibadah. Mereka tidak memiliki kepentingan dalam konflik politik atau militer. Mereka hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, mereka menjadi korban dari kekerasan yang tak masuk akal, dari kebencian yang tak mereka pahami. Di rumah sakit dan tenda-tenda darurat, para psikolog dan konselor mulai berdatangan, mencoba memberikan dukungan emosional kepada para penyintas. Mereka berbicara tentang trauma, tentang kesedihan, tentang bagaimana menghadapi kehilangan. Namun, bagi banyak jemaah, kata-kata itu terasa kosong. Bagaimana mereka bisa menyembuhkan luka yang begitu dalam? Bagaimana mereka bisa membangun kembali impian yang telah hancur berkeping-keping, mimpi haji yang telah mereka jaga selama puluhan tahun. Kini telah berubah menjadi mimpi buruk yang menghantui. Setiap kali mereka menutup mata, mereka melihat kembali api yang berkobar, asap yang menyesakkan, dan wajah-wajah panik di dalam pesawat. Setiap kali mereka mendengar suara keras, mereka teringat dentuman yang mengoyak ketenangan pagi. Mereka tahu bahwa mereka akan hidup dengan bayangan tragedi ini selamanya. Dan yang paling menyakitkan, mereka tidak tahu apakah mereka akan pernah bisa menemukan kedamaian lagi. Pagi setelah tragedi, Bandara Internasional Sanaa diselimuti oleh suasana yang mencekam. Bukan lagi hiruk-pikuk kebahagiaan, melainkan keheningan yang memilukan, hanya sesekali dipecahkan oleh suara siren yang sayup-sayup atau bisikan pilu. Debu dan puing-puing berserakan di mana-mana, menjadi saksi bisu atas kehancuran yang terjadi. Bangkai pesawat Yemenia Airways masih tergeletak di landasan, hangus dan terkoyak, mengeluarkan asap tipis yang menyengat. Aroma hangus dan bahan bakar masih memenuhi udara, menusuk hidung dan mengingatkan semua orang akan kengerian yang baru saja berlalu. Tim penyelamat dan petugas forensik bekerja tanpa henti, menyisir setiap sudut lokasi kejadian. Mereka mencari korban, mengidentifikasi jenazah, dan mengumpulkan bukti. Setiap penemuan, setiap serpihan adalah pengingat akan nyawa-nyawa yang hilang dan impian-impian yang hancur. Para pekerja medis dengan wajah lelah terus-menerus mengangkut korban luka ke rumah sakit darurat yang didirikan di dekat bandara. Suasana di sana tidak kalah menyedihkan, dipenuhi oleh rintihan kesakitan dan tangisan pilu. Fatimah dan Abdullah, yang kini berada di tenda darurat, menatap kosong ke arah bangkai pesawat. Tubuh mereka terasa remuk, namun mata mereka memancarkan kekosongan yang lebih dalam. Mereka melihat para pekerja yang sibuk, dan mereka tahu bahwa di antara puing-puing itu ada banyak orang yang tidak seberuntung mereka. Air mata Fatimah mengalir tanpa suara, membasahi pipinya yang keriput. Abdullah hanya bisa memeluknya, mencoba memberikan sedikit kenyamanan di tengah kepedihan yang tak terhingga. Mereka tidak berbicara, karena tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang mereka rasakan. Hanya ada debu dan air mata. Tarik, dengan perban di lengannya, berjalan perlahan di sekitar lokasi. Ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya dari ruang tunggu bandara. Kini terbaring tak bergerak di bawah selimut putih. Hatinya mencelos. Ia mengingat senyum seorang pria tua yang ia temui di antrean, atau tawa seorang anak kecil yang bermain di dekatnya. Kini, mereka semua telah tiada. Tarik merasakan mual di perutnya, dan ia harus bersandar pada sebuah dinding untuk menopang tubuhnya. Ia melihat ke arah bangkai pesawat, dan ia tahu bahwa pemandangan itu akan menghantuinya sepanjang hidupnya. Ahmad dan Laila masih berada di rumah sakit, menunggu kabar tentang Hana. Dokter mengatakan bahwa Hana stabil, namun masih tak sadarkan diri. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Laila terus-menerus membelai rambut Hana, membisikkan doa-doa dan kata-kata cinta. Ahmad duduk di sampingnya, matanya merah karena kurang tidur dan air mata. Ia melihat keluarga-keluarga lain yang juga menunggu. Wajah mereka dipenuhi kecemasan dan keputusasaan. Beberapa orang menangis histeris saat mendengar kabar buruk, yang lain hanya terdiam, menatap kosong ke depan.
Suasana di rumah sakit itu adalah gambaran nyata dari penderitaan manusia. Di luar rumah sakit, kerabat dan teman-teman para korban mulai berdatangan, mencari informasi tentang orang yang mereka cintai. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, saling memberikan dukungan, saling berbagi cerita, dan saling menghibur. Beberapa orang membawa foto-foto orang yang mereka cari, dengan harapan bisa menemukan mereka di antara para penyintas. Namun, bagi banyak dari mereka, pencarian itu berakhir dengan berita duka yang memilukan. Tangisan-tangisan pilu terdengar di seluruh area, menambah kesedihan yang sudah ada. Pemerintah Yaman segera mengumumkan hari berkabung nasional. Bendera-bendera dikibarkan setengah tiang dan acara-acara publik dibatalkan. Para pemimpin agama menyerukan doa-doa bersama untuk para korban dan keluarga mereka. Namun di balik semua itu, ada rasa kemarahan yang membara. Kemarahan terhadap pihak yang bertanggung jawab, kemarahan terhadap ketidakadilan, dan kemarahan terhadap konflik yang tak berkesudahan yang terus-menerus merenggut nyawa orang-orang tak bersalah. Media internasional terus-menerus melaporkan perkembangan terbaru dari Sana'a. Gambar-gambar kehancuran dan cerita-cerita pilu para korban disiarkan ke seluruh dunia, membangkitkan simpati dan kecaman. Organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan mulai berdatangan, membawa bantuan medis, makanan, dan pakaian. Namun, bantuan itu terasa tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam. Matahari mulai terbit, menyinari debu yang masih beterbangan di udara. Sinar matahari itu seharusnya membawa harapan, namun hari itu yang ada hanyalah bayangan kesedihan. Debu dan air mata menjadi saksi bisu atas tragedi yang tak akan pernah terlupakan. Di Bandara Internasional Sana'a, di antara puing-puing yang hangus terukir kisah-kisah tentang impian yang hancur, nyawa-nyawa yang hilang, dan penderitaan yang tak terhingga. Dan di hati setiap penyintas, di hati setiap keluarga korban, luka itu akan terus menganga selamanya. Kabar mengenai serangan brutal di Bandara Internasional Sana'a tidak hanya mengguncang Yaman, tetapi juga mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh penjuru dunia. Dalam hitungan jam, berita itu mendominasi saluran berita global, menggeser topik-topik lain, dan menarik perhatian jutaan orang. Gambar-gambar bangkai pesawat yang terbakar, asap hitam yang membubung tinggi, dan wajah-wajah putus, asa para penyintas menjadi ikon dari tragedi yang baru saja terjadi. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan kehancuran yang menimpa orang-orang tak bersalah yang hanya ingin menunaikan ibadah. Reaksi internasional tidak butuh waktu lama untuk muncul. Dari ibu kota besar hingga organisasi-organisasi internasional, kecaman mengalir deras. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras serangan tersebut, menyerukan penyelidikan menyeluruh dan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Uni Eropa, Liga Arab, dan Organisasi Kerjasama Islam juga mengeluarkan pernyataan serupa, menyatakan duka cita mendalam dan menuntut akuntabilitas. Namun, di balik pernyataan-pernyataan diplomatik itu, ada nuansa yang lebih dalam. Insiden ini yang dikaitkan dengan militer Israel memperburuk citra Israel di mata dunia. Selama bertahun-tahun, Israel telah menghadapi kritik atas tindakannya di wilayah tersebut, terutama terkait konflik yang sedang berlangsung. Namun, serangan terhadap pesawat sipil yang mengangkut jemaah haji, sebuah simbol perdamaian dan ibadah, dianggap sebagai batas yang telah dilampaui. Di media sosial, tagar-tagar yang menyerukan keadilan bagi para korban dan mengutuk serangan, itu menjadi trending topik. Jutaan orang berbagi cerita, foto, dan video, menyuarakan kemarahan dan kepedihan mereka. Para selebriti, aktivis, dan tokoh masyarakat juga ikut bersuara, menambah tekanan pada pemerintah untuk mengambil tindakan. Demonstrasi-demonstrasi kecil mulai bermunculan di berbagai kota di seluruh dunia, menuntut diakhirinya kekerasan dan keadilan bagi para korban. Pemerintah negara-negara Muslim, khususnya, bereaksi dengan kemarahan yang membara. Mereka melihat serangan ini sebagai penghinaan terhadap umat Islam dan pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak asasi manusia. Beberapa negara bahkan mengancam
akan menarik duta besar mereka dari Israel atau memutuskan hubungan diplomatik jika tidak ada tindakan nyata yang diambil. Tekanan diplomatik terhadap Israel meningkat tajam, jauh melampaui insiden-insiden sebelumnya. Di sisi lain, ada upaya untuk menjustifikasi serangan tersebut, terutama dari pihak-pihak yang mendukung Israel. Mereka mengklaim bahwa serangan itu adalah respons yang diperlukan terhadap ancaman keamanan, atau bahwa pesawat itu secara tidak sengaja terkena. Namun, argumen-argumen ini tidak banyak diterima oleh publik internasional yang melihat bukti-bukti kehancuran dan penderitaan dengan mata kepala sendiri. Narasi yang beredar luas adalah bahwa ini adalah serangan yang tidak proporsional dan tidak dapat dibenarkan terhadap warga sipil. Organisasi-organisasi hak asasi manusia, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, segera mengirimkan tim investigasi ke sana. Mereka mewawancarai para penyintas, mengumpulkan bukti-bukti, dan mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Laporan-laporan awal mereka menguatkan dugaan bahwa serangan itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hukum humaniter. Mereka menyerukan agar para pelaku dibawa ke pengadilan dan agar para korban mendapatkan kompensasi yang layak. Di tengah semua gema ini, para penyintas di Sanaa merasakan campuran emosi. Mereka merasa sedikit lega bahwa dunia telah mendengar kisah mereka, bahwa penderitaan mereka tidak diabaikan. Namun, mereka juga merasa frustrasi. Apa gunanya semua kecaman dan pernyataan itu jika tidak ada tindakan nyata yang diambil? Apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan? Atau apakah mereka hanya akan menjadi statistik lain dalam konflik yang tak berkesudahan? Fatimah dan Abdullah, yang masih dalam pemulihan, mendengar berita-berita ini melalui radio. Mereka tahu bahwa dunia sedang membicarakan mereka, namun itu tidak mengurangi rasa sakit di hati mereka. Mereka hanya ingin kembali ke rumah, ke desa mereka, dan mencoba membangun kembali hidup mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Tariq, yang kini menjadi salah satu saksi kunci, mulai diwawancarai oleh media internasional. Ia menceritakan kisahnya dengan suara bergetar, namun dengan tekad yang kuat. Ia ingin dunia tahu apa yang terjadi. Ia ingin dunia merasakan penderitaan yang ia rasakan. Ia ingin memastikan bahwa tragedi ini tidak akan pernah dilupakan. Gema dari serangan di Bandara Internasional Sanaa terus bergema di seluruh dunia, memicu perdebatan, kecaman, dan seruan untuk keadilan. Insiden ini menjadi titik balik penting, menunjukkan penurunan dukungan internasional terhadap Israel, dan menyoroti dampak mengerikan dari konflik yang terus-menerus merenggut nyawa orang-orang tak bersalah. Dunia telah menyaksikan, dan kini dunia harus bertindak. Serangan di Bandara Internasional Sanaa, meskipun mengerikan dalam dampaknya, bukanlah insiden yang terjadi dalam ruang hampa. Ia adalah bagian dari jaring konflik yang rumit dan telah berlangsung selama puluhan tahun di wilayah Timur Tengah. Untuk memahami mengapa tragedi seperti ini bisa terjadi, seseorang harus melihat lebih dalam ke balik tirai konflik yang telah mencabik-cabik kawasan tersebut. Yaman sendiri telah lama terperosok dalam perang saudara yang brutal, dengan berbagai faksi yang saling bertarung memperebutkan kekuasaan. Konflik ini telah menarik intervensi dari kekuatan-kekuatan regional dan internasional, mengubah Yaman menjadi medan pertempuran proksi. Bandara Internasional Sanaa, sebagai salah satu infrastruktur penting, seringkali menjadi target atau area yang diperebutkan oleh berbagai pihak yang berkonflik. Dalam konteks inilah, pesawat Yemenia Airways yang seharusnya menjadi simbol perdamaian dan perjalanan spiritual, justru menjadi korban. Israel, di sisi lain, memiliki sejarah panjang konflik dengan negara-negara dan kelompok-kelompok di sekitarnya. Mereka seringkali melakukan operasi militer yang diklaim sebagai tindakan defensif terhadap ancaman keamanan yang mereka rasakan. Operasi-operasi ini seringkali menargetkan apa yang mereka sebut sebagai instalasi militer atau sarang teroris. Namun, dalam banyak kasus operasi-operasi ini juga menyebabkan korban sipil yang tidak bersalah, memicu kecaman internasional, dan memperburuk ketegangan di wilayah tersebut. Dalam kasus serangan di Sanaa,
klaim Israel bahwa target adalah instalasi militer dan bahwa pesawat sipil terkena secara tidak sengaja adalah narasi yang sering mereka gunakan. Mereka berargumen bahwa dalam perang, kesalahan bisa saja terjadi. Namun, bagi para korban dan keluarga mereka, argumen ini terasa hampa. Bagaimana bisa sebuah kesalahan merenggut begitu banyak nyawa dan menghancurkan begitu banyak impian? Bagaimana bisa sebuah kesalahan mengorbankan orang-orang yang hanya ingin menunaikan ibadah? Konflik di Timur Tengah bukan hanya tentang perbatasan atau sumber daya, tetapi juga tentang narasi, identitas, dan sejarah yang saling bertentangan. Setiap pihak memiliki versi ceritanya sendiri, dan seringkali kebenaran menjadi korban pertama dalam perang narasi ini. Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik dan seringkali informasi yang disajikan bias atau tidak lengkap. Insiden Sana'a menyoroti betapa rapuhnya kehidupan di tengah konflik. Orang-orang biasa seperti Fatimah, Abdullah, Tariq, Ahmad, Laila, dan Hana yang tidak memiliki kepentingan dalam politik atau militer seringkali menjadi korban yang paling menderita. Mereka adalah orang-orang yang hanya ingin hidup damai, membesarkan keluarga mereka, dan menunaikan kewajiban agama mereka. Namun, mereka terjebak dalam pusaran kekerasan yang tak berkesudahan, menjadi pion dalam permainan geopolitik yang lebih besar. Dampak dari konflik ini tidak hanya terbatas pada korban langsung. Seluruh masyarakat menderita. Ekonomi hancur, infrastruktur rusak, dan jutaan orang terpaksa mengungsi. Trauma psikologis yang dialami oleh mereka yang hidup di bawah bayang-bayang konflik akan berlangsung selama beberapa generasi. Anak-anak tumbuh dewasa dengan menyaksikan kekerasan, dan mereka mungkin tidak pernah tahu apa itu kedamaian. Masyarakat internasional, meskipun seringkali menyerukan perdamaian dan resolusi, seringkali juga terpecah belah dalam pendekatan mereka. Beberapa negara mendukung satu pihak, sementara yang lain mendukung pihak yang berlawanan. Kepentingan ekonomi dan politik seringkali mengalahkan pertimbangan kemanusiaan. Akibatnya, konflik terus berlanjut dan orang-orang terus menderita. Serangan di Bandara Internasional Sana'a menjadi pengingat yang menyakitkan akan harga yang harus dibayar oleh warga sipil dalam konflik. Ini adalah cerminan dari kegagalan diplomasi, kegagalan kemanusiaan, dan kegagalan untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Di balik tirai konflik, ada penderitaan yang tak terhingga, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Sampai kapan orang-orang tak bersalah harus terus menjadi korban? Sampai kapan dunia akan membiarkan konflik ini terus berlanjut? Bagi para penyintas, memahami kompleksitas konflik mungkin tidak akan pernah menyembuhkan luka mereka. Yang mereka inginkan hanyalah keadilan dan jaminan bahwa tragedi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Namun, dalam dunia yang penuh dengan kepentingan yang saling bertentangan, harapan itu terasa jauh dan sulit untuk dicapai. Mereka hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, tirai konflik akan terangkat dan kedamaian akan benar-benar tiba di tanah mereka. Bagi para penyintas tragedi Bandara Internasional Sana'a, perjalanan pulang bukanlah kepulangan yang disambut dengan sukacita, melainkan sebuah perjalanan yang penuh luka, baik fisik maupun batin. Mereka kembali bukan sebagai jemaah haji yang telah menunaikan ibadah, melainkan sebagai korban, membawa serta trauma yang akan menghantui mereka sepanjang hidup. Jalanan yang mereka lalui terasa asing, meskipun itu adalah jalan menuju rumah mereka sendiri. Setiap langkah terasa berat, dipenuhi dengan bayangan api, asap, dan jeritan yang masih terngiang di telinga. Fatimah dan Abdullah, setelah beberapa hari di rumah sakit darurat, diizinkan pulang. Mereka kembali ke desa kecil mereka, disambut oleh tatapan iba dari tetangga dan kerabat. Rumah mereka terasa kosong, meskipun mereka telah kembali. Impian haji yang telah mereka jaga selama puluhan tahun kini telah hancur, dan mereka tidak tahu bagaimana cara membangun kembali hidup mereka. Fatimah sering terbangun di malam hari, berteriak-teriak karena mimpi buruk. Abdullah mencoba menenangkannya, namun ia sendiri merasakan ketakutan yang sama. Mereka berdua duduk di beranda rumah. Mereka menatap kosong ke kejauhan, mencoba memahami mengapa takdir sekejam ini menimpa mereka. Mereka tidak lagi berbicara banyak,
hanya sesekali bertukar pandang yang penuh kepedihan. Tarik, yang luka-lukanya telah membaik, kembali ke toko kelontong tempat ia bekerja. Pemilik toko menyambutnya dengan hangat, namun Tarik merasa ada yang berbeda. Ia tidak lagi bisa fokus pada pekerjaannya. Setiap kali ia mendengar suara keras, ia tersentak. Setiap kali ia melihat pesawat melintas di langit, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Ia mencoba untuk kembali ke rutinitas normal, namun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi Tarik yang dulu. Ia sering menyendiri, merenungkan apa yang terjadi, dan bertanya-tanya mengapa ia selamat sementara begitu banyak orang lain tidak. Rasa bersalah penyintas menghantuinya, menambah beban traumanya. Ahmad dan Laila akhirnya bisa membawa Hana pulang dari rumah sakit. Hana masih lemah, namun ia sudah sadar. Namun, ia tidak lagi ceria seperti dulu. Ia sering terdiam, menatap kosong, dan menolak untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Laila mencoba untuk membuatnya tertawa, mencoba untuk mengembalikan keceriaannya. Namun itu sulit. Ahmad merasakan kepedihan yang mendalam melihat putrinya yang berubah. Mereka tahu bahwa Hana membutuhkan waktu untuk pulih. Namun mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, atau apakah ia akan pernah sepenuhnya pulih. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Hana, di usia yang sangat muda, telah mengalami trauma yang mungkin akan membekas seumur hidupnya. Banyak penyintas lainnya juga menghadapi tantangan yang sama. Beberapa dari mereka kehilangan anggota keluarga dan kini harus menghadapi kesedihan yang mendalam. Beberapa dari mereka kehilangan rumah atau mata pencarian mereka, dan kini harus membangun kembali hidup mereka dari nol. Beberapa dari mereka mengalami luka-luka fisik yang parah, yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan rehabilitasi. Beban finansial dan emosional yang mereka hadapi sangat besar. Pemerintah Yaman, bersama dengan organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan, berupaya memberikan dukungan kepada para penyintas. Mereka menyediakan tempat tinggal sementara, makanan, dan bantuan medis. Tim psikolog dan konselor juga dikerahkan untuk membantu mereka mengatasi trauma. Namun, skala tragedi ini begitu besar dan jumlah korban begitu banyak, sehingga bantuan yang diberikan terasa tidak cukup. Masyarakat lokal juga menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Tetangga dan kerabat saling membantu, berbagi makanan, dan memberikan dukungan emosional. Masjid-masjid dan pusat-pusat komunitas menjadi tempat berkumpul bagi para penyintas, di mana mereka bisa berbagi cerita, berdoa bersama, dan mencari kenyamanan dalam kebersamaan. Namun, di balik semua dukungan itu, ada rasa kesedihan yang mendalam yang menyelimuti seluruh komunitas. Perjalanan pulang yang penuh luka ini adalah babak baru dalam kehidupan para penyintas. Mereka harus belajar untuk hidup dengan trauma, dengan kenangan yang menghantui, dan dengan impian yang hancur. Mereka harus menemukan kekuatan untuk terus maju, meskipun setiap langkah terasa berat. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di Bandara Internasional Sana'a. Tragedi itu akan selamanya terukir dalam hati dan jiwa mereka. Namun, di tengah semua itu, ada secercah harapan. Harapan untuk pulih, harapan untuk menemukan kedamaian, dan harapan untuk melihat keadilan ditegakkan. Mereka tahu bahwa mereka harus terus berjuang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah tiada, dan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang tak bersalah yang harus menderita akibat konflik yang tak berkesudahan. Perjalanan pulang ini mungkin penuh luka, namun itu juga adalah awal dari sebuah perjuangan baru, perjuangan untuk hidup, untuk pulih, dan untuk menemukan makna di tengah kehancuran. Setelah insiden tragis di Bandara Internasional Sana'a, suara-suara para penyintas dan keluarga korban mulai muncul, menuntut keadilan dan memastikan bahwa tragedi ini tidak akan pernah dilupakan. Kesaksian mereka, yang penuh dengan kepedihan dan keberanian, menjadi fondasi bagi upaya untuk mengungkap kebenaran dan mencari akuntabilitas. Setiap cerita, setiap rintihan adalah pengingat akan dampak mengerikan dari konflik yang merenggut nyawa orang-orang tak bersalah. Fatimah dan Abdullah, meskipun masih lemah, memutuskan untuk berbicara. Mereka menerima kunjungan dari wartawan dan aktivis hak asasi manusia.
menceritakan kisah mereka dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Fatimah menceritakan tentang impian haji mereka yang hancur, tentang tabungan seumur hidup yang lenyap, dan tentang ketakutan yang masih menghantuinya. Abdullah menambahkan, dengan mata berkaca-kaca, tentang bagaimana mereka hanya ingin menunaikan ibadah dan bagaimana mereka menjadi korban dari sesuatu yang tidak mereka pahami. Kisah mereka, yang mewakili ribuan jemaah haji lainnya, menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Mereka menjadi simbol dari penderitaan yang dialami oleh orang-orang biasa dalam konflik. Tariq, dengan tekad yang kuat, menjadi salah satu suara paling lantang. Ia diwawancarai oleh media internasional, tampil di televisi, dan berbicara di forum-forum publik. Ia menceritakan detail-detail mengerikan dari serangan itu, tentang api, asap, dan jeritan yang masih terngiang di telinga. Ia tidak hanya berbicara tentang penderitaannya sendiri, tetapi juga tentang penderitaan orang lain yang ia saksikan. Kami bukan target militer, katanya dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara global. Kami adalah jemaah haji. Kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengapa kami harus dihukum atas konflik yang bukan milik kami? Suaranya yang penuh emosi dan keberanian membangkitkan simpati dan kemarahan di seluruh dunia. Ahmad dan Laila, meskipun awalnya enggan, akhirnya juga memutuskan untuk berbagi kisah mereka, terutama demi Hana. Mereka ingin dunia tahu apa yang terjadi pada putri kecil mereka, yang kini harus hidup dengan trauma. Laila menceritakan tentang bagaimana Hana yang ceria kini menjadi pendiam dan ketakutan. Ahmad menambahkan tentang bagaimana mereka telah berjuang keras untuk bisa membawa Hana bersama mereka, dan bagaimana impian itu hancur dalam sekejap. Mereka menunjukkan foto-foto Hana sebelum serangan dan membandingkannya dengan kondisi Hana yang sekarang, sebuah perbandingan yang memilukan. Kisah mereka menyoroti dampak jangka panjang dari konflik terhadap anak-anak, yang seringkali menjadi korban yang paling rentan. Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional mengumpulkan semua kesaksian ini, mendokumentasikannya, dan menggunakannya sebagai bukti dalam laporan-laporan mereka. Mereka menerbitkan laporan-laporan yang rinci, mengungkapkan fakta-fakta tentang serangan itu, dan menuntut akuntabilitas dari pihak yang bertanggung jawab. Mereka juga meluncurkan kampanye-kampanye global, menyerukan kepada pemerintah-pemerintah di seluruh dunia untuk menekan Israel agar bertanggung jawab atas tindakannya. Di media sosial, tagar-tagar yang menyerukan keadilan bagi para korban terus menjadi trending topik. Video-video kesaksian para penyintas dibagikan secara luas, mencapai jutaan orang. Komunitas-komunitas online terbentuk di mana orang-orang bisa berbagi cerita, memberikan dukungan, dan menggalang dana untuk para korban. Solidaritas global terhadap para korban semakin meningkat dan tekanan terhadap Israel semakin besar. Namun, di sisi lain ada juga upaya untuk membungkam suara-suara ini. Beberapa media mencoba untuk mendiskreditkan kesaksian para penyintas, mengklaim bahwa mereka adalah propaganda atau tidak dapat dipercaya. Beberapa pemerintah mencoba untuk membatasi akses informasi atau untuk mengalihkan perhatian dari insiden tersebut. Namun, upaya-upaya ini tidak berhasil. Suara-suara para penyintas terlalu kuat, terlalu banyak, dan terlalu tulus untuk dibungkam. Kisah-kisah mereka menjadi pengingat yang menyakitkan akan harga yang harus dibayar oleh warga sipil dalam konflik. Mereka adalah wajah-wajah dari penderitaan, simbol dari ketidakadilan, dan suara-suara yang tak akan pernah terlupakan. Mereka telah kehilangan banyak hal, namun mereka tidak kehilangan harapan. Mereka tahu bahwa dengan berbicara, mereka bisa membawa perubahan. Mereka tahu bahwa dengan menceritakan kisah mereka, mereka bisa memastikan bahwa tragedi ini tidak akan pernah dilupakan dan bahwa keadilan akan ditegakkan suatu hari nanti. Setelah gema kecaman internasional mereda dan sorotan media mulai beralih, perjuangan untuk keadilan bagi para korban serangan di Bandara Internasional Sana memasuki fase yang lebih sulit dan seringkali mengecewakan. Meskipun ada seruan global untuk penyelidikan independen dan akuntabilitas, prosesnya terbukti lambat, penuh hambatan, dan seringkali terasa seperti keadilan yang terabaikan.
Pemerintah Yaman, yang sendiri terperosok dalam konflik internal, berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Namun, kapasitas mereka terbatas dan mereka menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak. Laporan awal yang mereka rilis menyalahkan militer Israel, namun laporan itu sendiri dipertanyakan oleh beberapa pihak karena bias politik. Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk sebuah komite investigasi. Namun, komite ini menghadapi tantangan besar. Akses ke lokasi kejadian seringkali dibatasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, terutama Israel, sangat minim. Israel terus-menerus membantah keterlibatannya atau jika mengakui, mengklaim bahwa serangan itu adalah kesalahan tak disengaja yang terjadi dalam operasi militer yang sah. Mereka menolak untuk memberikan bukti-bukti yang relevan atau untuk mengizinkan penyelidikan independen terhadap personel militer mereka. Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch terus-menerus menerbitkan laporan dan menyerukan keadilan. Mereka mengumpulkan kesaksian para penyintas, menganalisis puing-puing pesawat, dan menggunakan citra satelit untuk merekonstruksi kejadian. Bukti-bukti yang mereka kumpulkan sangat kuat, menunjukkan bahwa serangan itu kemungkinan besar adalah pelanggaran hukum internasional. Namun laporan-laporan ini seringkali diabaikan atau didiskreditkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di Mahkamah Pidana Internasional, beberapa pihak mencoba untuk mengajukan kasus terhadap Israel. Namun, proses hukum internasional sangat kompleks dan memakan waktu. Ada banyak hambatan yurisdiksi dan politik yang harus diatasi. Bahkan jika kasus berhasil diajukan, prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun dan hasilnya tidak pernah pasti. Bagi para korban yang menderita, menunggu keadilan terasa seperti menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang. Tekanan diplomatik terhadap Israel yang sempat memuncak setelah serangan mulai mereda seiring berjalannya waktu. Beberapa negara yang awalnya mengecam keras serangan itu, kini mulai kembali menjalin hubungan normal dengan Israel, didorong oleh kepentingan ekonomi atau politik. Isu-isu lain yang lebih mendesak muncul di panggung dunia, mengalihkan perhatian dari tragedi sana. Para korban merasa ditinggalkan, merasa bahwa penderitaan mereka telah dilupakan. Fatimah dan Abdullah, yang setiap hari hidup dengan luka dan trauma, seringkali merasa putus asa. Mereka mendengar berita-berita tentang penyelidikan yang mandek, tentang bantahan dari Israel, dan tentang dunia yang mulai melupakan mereka. Apakah tidak ada keadilan di dunia ini, Abdullah? Fatimah bertanya, suaranya penuh keputusasaan. Abdullah hanya bisa menghela napas, tidak tahu harus menjawab apa. Mereka hanya ingin hidup tenang, namun bayangan tragedi itu terus menghantui. Mereka Tarik, yang telah menjadi aktivis, terus berjuang. Ia tahu bahwa perjuangan untuk keadilan adalah perjuangan yang panjang dan sulit, namun ia tidak akan menyerah. Ia terus berbicara, terus menulis, dan terus mengorganisir. Ia tahu bahwa ia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara, dan ia harus memastikan bahwa dunia tidak akan melupakan apa yang terjadi. Namun, ia juga merasakan kelelahan. Berapa lama lagi ia harus berjuang? Ahmad dan Laila, yang fokus pada pemulihan Hana, merasa frustrasi dengan lambatnya proses keadilan. Mereka ingin melihat pihak yang bertanggung jawab dihukum, dan mereka ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang harus menderita seperti Hana. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Mereka hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, keadilan akan benar-benar ditegakkan. Tragedi di Bandara Internasional Sanaa menjadi contoh nyata dari keadilan yang terabaikan dalam konflik yang lebih besar. Meskipun ada bukti-bukti yang kuat dan seruan-seruan global untuk akuntabilitas, kekuatan politik dan kepentingan seringkali menghalangi proses keadilan. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang kuat dalam konflik, dan betapa seringnya korban sipil ditinggalkan untuk menanggung beban penderitaan sendirian. Namun, di tengah semua itu ada secercah harapan yang terus menyala. Harapan bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap sepenuhnya dan keadilan akan benar-benar ditegakkan.
Harapan bahwa suara-suara para korban tidak akan pernah dibungkam dan bahwa mereka akan terus berjuang sampai keadilan tercapai. Perjuangan itu mungkin panjang dan sulit, namun itu adalah perjuangan yang harus dilakukan demi mereka yang telah tiada dan demi masa depan yang lebih adil. Waktu terus berjalan, namun kenangan akan tragedi di Bandara Internasional Sanaa tidak pernah pudar. Meskipun perjuangan untuk keadilan terasa berat dan seringkali mengecewakan, di tengah reruntuhan impian dan kehidupan, secercah harapan mulai tumbuh. Harapan itu bukan lagi tentang pembalasan atau kemarahan, melainkan tentang ketahanan, tentang kekuatan jiwa manusia untuk bangkit dari kehancuran, dan tentang tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik. Fatimah dan Abdullah, meskipun tidak pernah bisa menunaikan ibadah haji, menemukan kedamaian dalam cara lain. Mereka mulai aktif di komunitas mereka, berbagi cerita mereka dengan orang lain, dan memberikan dukungan kepada mereka yang juga menderita. Mereka menyadari bahwa meskipun impian mereka hancur, iman mereka tidak. Mereka menemukan kekuatan dalam doa, dalam kebersamaan dengan orang-orang yang mereka cintai, dan dalam keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Mereka menjadi simbol ketabahan, menginspirasi banyak orang dengan semangat mereka yang tak tergoyahkan. Mereka mungkin tidak pergi ke Makkah, tetapi mereka telah menemukan Makkah di dalam hati mereka sendiri. Sebuah tempat yang dipenuhi dengan kesabaran, penerimaan, dan cinta. Tariq, dengan semangat yang tak padam, terus berjuang untuk keadilan. Ia menjadi seorang aktivis yang vokal, menggunakan platformnya untuk menyuarakan penderitaan para korban dan menuntut akuntabilitas. Ia tahu bahwa perjuangan itu mungkin tidak akan pernah berakhir, namun ia tidak akan menyerah. Ia percaya bahwa setiap suara, setiap kisah dapat membawa perubahan. Ia mengorganisir pertemuan-pertemuan, menulis artikel, dan berbicara di berbagai konferensi. Ia menjadi jembatan antara para korban dan dunia luar, memastikan bahwa kisah mereka tidak akan pernah dilupakan. Ia menemukan tujuan baru dalam hidupnya, sebuah tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ahmad dan Laila menyaksikan Hana perlahan-lahan pulih. Prosesnya memang panjang dan sulit, namun dengan cinta dan dukungan yang tak terbatas dari orang tua mereka, Hana mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Ia mulai tersenyum lagi, mulai berbicara lagi, dan mulai bermain lagi. Meskipun bayangan trauma mungkin akan selalu ada, mereka tahu bahwa Hana adalah bukti nyata dari kekuatan ketahanan manusia. Mereka memutuskan untuk mendedikasikan hidup mereka untuk membantu anak-anak lain yang juga menjadi korban konflik, memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang harus menderita seperti Hana. Mereka mendirikan sebuah yayasan kecil, memberikan dukungan psikologis dan pendidikan kepada anak-anak yang trauma akibat perang. Tragedi di Bandara Internasional Sanaa menjadi pelajaran yang menyakitkan bagi dunia. Ini menyoroti dampak mengerikan dari konflik terhadap warga sipil dan betapa pentingnya untuk menemukan solusi damai. Penurunan dukungan internasional terhadap Israel setelah insiden ini adalah bukti bahwa dunia mulai menyadari harga yang harus dibayar oleh orang-orang tak bersalah dalam konflik. Ada peningkatan kesadaran global tentang perlunya melindungi warga sipil dalam perang dan tentang pentingnya akuntabilitas bagi mereka yang melanggar hukum internasional. Di tengah reruntuhan, komunitas-komunitas mulai membangun kembali. Rumah-rumah yang hancur diperbaiki, sekolah-sekolah dibuka kembali, dan pasar-pasar kembali ramai. Orang-orang belajar untuk hidup dengan kenangan, namun mereka juga belajar untuk melihat ke depan. Mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan, dalam solidaritas, dan dalam keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik adalah mungkin. Harapan di reruntuhan bukan berarti melupakan apa yang terjadi, melainkan belajar darinya. Ini adalah tentang menghormati mereka yang telah tiada dan memastikan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Ini adalah tentang membangun jembatan, bukan tembok, dan tentang mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Ini adalah tentang memahami bahwa di balik setiap konflik ada manusia-manusia yang menderita dan bahwa setiap nyawa memiliki nilai yang tak terhingga. Meskipun keadilan mungkin tidak selalu datang dengan cepat atau dalam bentuk yang diharapkan, perjuangan untuk itu tidak akan pernah berhenti. Suara-suara para penyintas akan terus bergema,
mengingatkan dunia akan harga yang harus dibayar oleh perang. Dan di tengah semua itu, harapan akan terus menyala, sebuah api kecil yang akan membimbing mereka melalui kegelapan menuju masa depan yang lebih cerah, di mana kedamaian akhirnya bisa bersemi di tanah yang telah lama dilanda konflik.